teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Di tengah tatapan tak bernyawa ini, sesosok wanita cantik muncul dari balik kabut. Setelah dewasa, dia mencapai tinggi lebih dari 1,70 meter, kira-kira seukuran Wang Yuan, dan membawa kecantikan yang memberikan perasaan keberadaan ilahi. Rok pertempuran emas melindungi tempat terpentingnya, tapi di samping dadanya, lengan dan pahanya, memberikan kesan permata berwarna putih susu, dan di dahinya ada permata emas berbentuk caltrop. Kecantikannya memberikan perasaan sakral tanpa cacat sedikit pun, dan kakinya yang indah tidak langsung menyentuh tanah, melainkan melayang setinggi 1/5 meter di udara. Merasakan tatapan lesu semua orang, gadis itu tersenyum, "Apakah kamu tidak mengenaliku?" "Kamu?" Lin Xin berteriak kaget. Tongkat di tangan kanan gadis itu menyala dengan cahaya, saat bagian atas tubuhnya membungkuk ke depan. Segera setelah itu, 3 pasang sayap tiba-tiba terbentang di punggungnya, seperti kelopak bunga. Masing-masing sayap cerahnya terlihat transparan seperti sayap kupu-kupu, namun ukurannya jauh lebih besar. Saat mereka menyebar, lingkaran cahaya seperti sinar matahari segera muncul di bawah gadis itu, dan kabut cahaya keemasan lembut berputar di sekitar tubuhnya. "Yating!" Semua orang berteriak. Apakah itu benar-benar peri elemental cahaya yang mereka rampok dari tangan iblis di bawah pimpinan Long Hao Chen? Apakah ini nyata? Tidak mengherankan jika mereka sangat terkejut karena Yating saat ini terlihat hampir sama dengan manusia. Jika dia mendarat di tanah dan menarik kembali sayapnya, dia akan terlihat sama seperti gadis manusia normal. Saat ini, dia tidak terlihat seperti entitas yang terbuat dari energi murni. Wang Yuan mau tidak mau mendekat dan menyentuh tangan Yating, merasakan kelembutan, kehangatan, dan kulit halusnya, terasa sangat enak saat disentuh. "Kamu mendapatkan formulir dewasamu. Lebih tepatnya, dia seharusnya menjadi peri sungguhan, sebenarnya peri yang berbeda dari sebelumnya." Suara Long Hao Chen bergema, dan segera setelah itu, dia keluar dari kabut hijau yang sama di udara. Yating saat ini adalah hasil perpaduan 2 tungku spiritual, dan ini bisa disebut perubahan yang tidak disengaja. Surga ilusi tidak diragukan lagi adalah tempat paling cocok bagi peri untuk tinggal, dan karena kebetulan takdir ini, Yating telah menyerap sejumlah besar esensi vital dan cahaya, semua lukanya telah sembuh total, dan dia memperoleh tubuh jasmani dalam prosesnya. Tentu saja, dia tidak benar-benar menjadi manusia, dia masih merupakan entitas yang terbuat dari energi, namun, hanya saja energinya mencapai tingkat kondensasi yang begitu tinggi sehingga menghasilkan entitas yang hampir bersifat fisik. Seperti yang dikatakan Long Hao Chen, dia sekarang benar-benar peri dan bukan hanya peri unsur lagi. Dibandingkan dengan Yating, tungku suci spiritual terlihat lebih lemah. Kemampuan menariknya juga telah diserap oleh Yating, dan bahkan Blue Rain, Hibiscus of Light milik Long Hao Chen yang rusak kini dimasukkan ke dalam tubuh Yating. Bahkan jika itu dipulihkan di masa depan, Long Hao Chen akan membutuhkan Yating untuk menyerahkannya kepadanya untuk menggunakannya. Kasus yang Long Hao Chen khawatirkan masih terjadi, dan kemampuan menarik dari tungku suci spiritual berubah dalam proses fusi, menjadi bagian dari kemampuan Yating. Secara keseluruhan, fusi ini bisa dikatakan menguntungkan Yating sepenuhnya. Tentu saja, Yating masih menjadi tungku spiritual Long Hao Chen, dan kesepakatan mereka tidak berubah, namun hanya memperkuat hubungan langsung antara pikiran mereka. Perbedaan dari sebelumnya adalah Yating saat ini adalah individunya sendiri, diberkati dengan kemampuan berpikir sendiri dan kecerdasan. Sekarang, dia bisa bertindak sebagai penyihir cahaya mandiri. Dia mampu mencapai semua yang bisa dicapai oleh penyihir ringan dengan peringkat yang sama, bahkan mungkin lebih baik daripada penyihir ringan. Adapun pertumbuhan kekuatannya, itu semua tergantung pada Long Hao Chen. Bagi Yating, perubahan ini benar-benar sangat memuaskan, dan pandangannya terhadap Long Hao Chen telah berubah total. Namun ini adalah hal yang membuat Long Hao Chen sakit kepala terbesar. Dia adalah orang yang paling tidak ingin melihat Chai Er menjadi tidak senang atas perubahan Yating. Dia akan dengan senang hati bertindak sebagai teman Yating, tapi tidak ada yang lebih dari itu.
Long Hao Chen memberitahu Yating, silakan ubah kembali ke ukuran aslimu. Yating menjawab dengan cemberut, tetapi Tuan, ini akan mengurangi kekuatanku. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman yang dipaksakan, ini akan terjadi jika kamu kembali ke ukuran yang kamu miliki sebelumnya, pada saat kami membutuhkanmu untuk berusaha sekuat tenaga, kamu dapat kembali seperti ini. Evolusi Yating bahkan memberinya kemampuan berbicara manusia. Oke, Yating mengangguk, agak tidak puas, lingkaran cahaya menghilang saat dia kembali dengan cepat ke ukuran kecil, pengurangan ukuran ini sangat menyeluruh, sampai-sampai panjangnya sekarang hanya sekitar sepertiga meter, terbang ke bahu Long Hao Chen tempat dia duduk. Berbalik dan melihat kabut hijau gelap itu, tatapan Long Hao Chen menjadi panik, saat dia menggumamkan kata-kata, sekarang kita hanya kehilangan Chai Er. Memang benar, saat ini semua orang sudah kembali kecuali Chai Er, karena Sima Xian dan Chen Ying Er tampaknya terluka parah, untuk sementara dia tidak bisa bertanya kepada mereka tentang cobaan mereka, kemungkinan hilangnya tungku spiritual tidak dapat dikesampingkan. Yating tidak tinggal diam dan melepaskan mantra penyembuhan satu demi satu, mengarahkannya ke Sima Xian dan Chen Ying Er. Mengenai penyembuhan, dia jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan Han Yu dan Zhang Fangfang. Memiliki seseorang yang benar-benar bisa menyembuhkan juga berarti pasukan pemburu iblis kelas 21 tidak lagi kekurangan pendeta. Waktu berlalu menit demi menit, dan penampilan Long Hao Chen menjadi semakin panik. Tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dia berdoa tanpa henti, Chai Er, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padamu, kamu pasti harus bisa. Dia sudah dipenuhi dengan penyesalan, menyesali bahwa dia menambahkan satu tungku spiritual lagi untuk dikonsumsi Chai Er. Jika ini hanya tentang menggabungkan tungku spiritual samsara dan tungku spiritual 1000 serangan, ujiannya akan lebih mudah baginya. Sementara Long Hao Chen dipenuhi dengan penyesalan, sebuah suara manis bergema di benaknya, bodoh sekali, kamu khawatir bukan? Aku akan membawamu ke tempatnya, dia sudah benar-benar tidak berdaya, dan membutuhkanmu untuk membawanya kembali. Ini adalah suara Ye Xiaolei. Long Hao Chen bersukacita atas pernyataan ini dan buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Dalam kilatan lampu hijau, dia memutar tubuhnya sendiri lagi, dan segera setelah itu, Long Hao Chen menghilang ke dalam lampu hijau. Namun, Yating ditolak oleh lampu hijau itu dan tidak bisa masuk bersama Long Hao Chen. Ketika pandangannya kembali jernih, dia mendapati dirinya berada di kolam hijau yang sama tempat peleburan tungku spiritual terjadi. Air di sini sebenarnya tidak terlalu dalam, dan murni terbuat dari energi vital. Terlepas dari situasinya, dia merasa senyaman saat berendam di air yang dalam ini. Menurut kata-kata Ye Xiaolei, ini bukanlah tempat yang sama di mana dia berada sebelumnya, tetapi tempat di mana tungku spiritual Chai Er menyatu, tapi di mana Chai Er. Meskipun Long Hao Chen merasa gelisah jauh di dalam hatinya, dia masih menenangkan dirinya, perlahan menutup matanya, dia mengandalkan kekuatan mentalnya untuk memperkuat persepsinya sendiri, mencari jejak kehadiran Chai Er. Ruang hijau tua ini tampak tak berujung, tapi Long Hao Chen dengan cepat menemukan jejaknya dengan kekuatan mentalnya yang besar. Segera, energi hidup yang lemah dirasakan olehnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuka matanya dan menuju ke tempat di mana indranya membawanya, menuju kehadiran hidup itu. Itu Chai Er. Semakin dekat, Long Hao Chen menemukan Chai Er hanya dengan pandangan sekilas. Pada kondisinya saat ini, tubuhnya benar-benar basah kuyup ke dalam cairan hijau, hanya wajahnya yang melayang di atas air, tampak pucat hingga tingkat yang mengancam. Jika bukan karena denyut nadi lemah yang masih tersisa, dia mungkin akan terlihat seperti mayat yang mengambang di atas air. Namun, kelesuan Long Hao Chen hanya berlangsung sesaat, dan meskipun ada perubahan besar dalam hatinya dan rasa malunya, keselamatan Chai Er adalah yang paling penting baginya. Dia menggigit ujung lidahnya sendiri yang menyebabkan rasa sakit yang tajam, untuk membangunkan pikirannya sendiri dan perlahan-lahan menuangkan energi spiritual suci lembutnya ke dalam tubuh Chai Er. Long Hao Chen memasukkannya dengan sangat lambat dengan energi spiritualnya, karena takut membahayakan tubuh Chai Er. Setelah sebagian energi spiritualnya mengalir ke tubuh Chai Er, dia berhasil merasakan kondisinya melalui energi spiritualnya. Tubuh Chai Er berada dalam kondisi yang mengerikan, banyak saluran energinya hancur dan beberapa meridian terpenting hampir terputus. Hanya energi vital hijau tua yang luar biasa yang nyaris tidak membuat mereka tetap melekat. Jika bukan karena berendam di kolam hijau yang menyegarkan, dia hanya membutuhkan waktu sekejap untuk mati. Merasakan bahaya yang dialami Chai Er, Long Hao Chen terguncang lebih keras jauh di dalam, dan aliran energi spiritualnya dilepaskan dengan lebih hati-hati.
Mantel suci yang lembut menyebar ke depan, membungkus Chai Er dan dia di dalam. Bukan karena Long Hao Chen tidak mampu menggunakan mantra penyembuhan yang lebih kuat, tapi kondisi Chai Er saat ini terlalu lemah, oleh karena itu, dia tidak berani menggunakan mantra intensitas tinggi untuk menyembuhkannya, hanya memulihkan tubuhnya dengan hati-hati. Dia tidak boleh terlalu terburu-buru, jika tidak, kemungkinan besar dia akan menghasilkan efek sebaliknya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, saluran energi Chai Er yang rusak akhirnya dipulihkan, dan meskipun ini tidak bisa disebut penyembuhan total, setidaknya dijamin bahwa semua saluran energinya terhubung kembali. Jauh di lubuk hatinya, dia berterima kasih kepada Ye Xiaolei dari hatinya. Saluran energi Chai Er telah rusak parah, namun karena perawatan yang diberikan oleh surga ilusi, saluran-saluran yang rusak itu hampir tidak terpelihara oleh energi lembut kehidupan, yang tidak hanya menyelamatkan nyawa Chai Er tetapi juga membuatnya lebih mudah bagi Chai Er mengobatinya. Mantel suci yang mengelilingi Chai Er tidak menghentikan efek penyembuhannya dari awal hingga akhir. Saat tubuh Chai Er berangsur pulih, gelombang energi satu demi satu memasuki saluran energinya, dan diserap bersama dengan energi vital dari sekitarnya. Dengan bantuan sihir penyembuhan Long Hao Chen, pemulihan Chai Er dipercepat. Beberapa saat kemudian, tubuh Chai Er bergetar sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Namun, Long Hao Chen sekali lagi terlihat lesu, dan itu justru karena gemetar Chai Er. Itu cukup kuat untuk mempengaruhinya dan menyebabkan gerakan ceroboh berikutnya. Tangan kanannya menyelinap ke dadanya, dan meraih gundukan yang lembut dan lembut, jari-jari dan telapak tangannya menangkupnya, dan bahkan jika dia lebih bodoh dalam hal ini, dia masih tahu apa yang dia sentuh. Pada saat itu terjadi, mata Chai Er sudah terbuka dan dia merasakan kehangatan tangan Chai Er pada dirinya, saling menatap. "Kamu," suara gemetar Chai Er terdengar ringan, dan rona merah muncul di wajahnya. Long Hao Chen tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Menggerakkan tangannya bukanlah solusi, dan menyingkir juga bukanlah tindakan yang benar, dan dorongan hatinya yang menakjubkan justru mendorongnya untuk melanjutkan. Mengangkat lengannya dengan gerakan berlebihan, gigi putih mutiara Chai Er menggigit bibirnya sendiri saat dia memegang Long Hao Chen dengan kedua tangannya, menekan tubuhnya sendiri lebih dekat ke bibirnya, tidak berani memandangnya lebih jauh. Dia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat seiring dengan meningkatnya tingkat kepanikannya. Namun, terlepas dari rasa panik dan malunya, dia merasa lebih puas dari apapun. Pengalaman masa lalu Chai Er hanya diisi dengan kegelapan dan kesepian, tapi sejak bertemu Long Hao Chen, hatinya terus berubah tanpa henti. Setiap kali dia menghadapi bahaya atau kesulitan, Boso Hao Chen adalah orang pertama yang bergabung dengannya setiap saat. Di mata Long Hao Chen, ini wajar saja, tapi di mata Chai Er, ini adalah kebahagiaan terbesar. Setelah mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi akibat perpaduan tungku spiritualnya, orang pertama yang dia lihat setelah sadar kembali adalah dia. Perasaan keintiman dari tubuhnya mencapai tingkat yang memalukan, tapi pertama-tama, orang pertama yang dilihatnya setelah mengalami semua rasa sakit ini adalah pria yang dicintainya. Apa yang bisa menyenangkannya lebih dari itu? Jadi, dia tidak menyalahkan Long Hao Chen dengan cara apapun, dan di atas semua itu, dia percaya pada Long Hao Chen bukan tipe orang yang memanfaatkan kelemahan seseorang. Esensi cahaya lembut yang memenuhi tubuhnya sudah menjadi bukti bahwa dia baru saja menyembuhkannya. Namun, hal ini pada gilirannya membawa sensasi yang sama sekali berbeda pada Long Hao Chen. Di setiap tempat khusus di tubuhnya, Long Hao Chen merasakan tekadnya dihadapkan pada cobaan yang lebih mengerikan daripada saat perpaduan antara tungku spiritualnya. Seluruh tubuhnya kaku karenanya. Jangan pernah lupa bahwa dia masih kecil yang muda dan kuat. Terlebih lagi, dia menjadi dewasa jauh lebih cepat daripada orang lain seusianya, dan tingkat kedewasaannya. "Bodoh, kenapa kamu masih tidak memberiku pakaian untuk dipakai?" Wajah Chai Er terkubur di dadanya saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara kecil. "Oh ya?" Mendengar kata-kata Chai Er, Long Hao Chen bergegas mengeluarkan beberapa pakaiannya sendiri dari melodi abadi, tidak mengkhawatirkan pakaian yang diberikan kepadanya. Chai Er sudah berdiri dari genangan air. Gerakannya sangat cepat, dan dengan memutar tubuhnya, pakaian Long Hao Chen sudah menutupi sosoknya. Namun, karena dia hanya mengenakan pakaian atas, pemandangan pahanya yang ramping tidak dapat dihindari, dan meskipun ada penutup yang terbentuk di area krusial, hal ini memberikan perasaan memikat yang lebih misterius. Long Hao Chen dengan bodohnya menatapnya, penglihatannya sangat bagus, dan meskipun dia hanya melihat sekilas perubahan Chai Er, dia masih melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat, dan sepertinya telah melihat segalanya. Sekarang, dia bahkan tidak berani bergerak,
karena takut perasaan membara di hatinya akan keluar, tidak berani menunjukkan gerakan penuh kasih sayang terhadap Chai dia saat ini seperti api yang dikelilingi gelombang, siap berubah menjadi api yang berkobar kapan saja. Melihat wajahnya yang benar-benar merah, Chai hanya melirik sekilas ke arahnya sebelum berlari ke punggungnya, kamu tidak diizinkan mengintip. Oh ya, Long Hao Chen memberikan jawaban, paha Chai terlihat berbeda dari paha Yating. Long Hao Chen terkejut mengetahui bahwa sebuah pemikiran tertentu mencapai otaknya. Pemikiran ini adalah bahwa Yating memang cantik, mulai dari kakinya yang panjang dan ramping hingga sosoknya yang lurus sempurna, kaya dan tanpa celah, namun meskipun Chai kurang banyak jika dibandingkan, kakinya memiliki lekukan yang ramping dan tubuhnya memiliki aroma manis yang sangat unik. Lebih penting lagi, melihat kakinya, meskipun Long Hao Chen merasa malu, rasanya seperti melepaskan semua bebannya. Baiklah, saatnya kita pergi sekarang, suara lembut Chai terdengar di punggungnya. Dalam gerakan mekanis, Long Hao Chen berbalik, segera melihat bahwa Chai telah berganti kembali ke pakaian hitamnya sendiri yang menutupi seluruh keindahan tubuhnya. Melonggarkan nafasnya sendiri, Long Hao Chen memulihkan pakaiannya sendiri, tapi ketika dia menyentuh ujung jari Chai dia menjadi tidak mampu menahan perasaan terbakar di dadanya, dan segera mendekatkan dirinya ke arahnya untuk menangkap bibirnya dengan ciuman. Tangannya juga jatuh sembarangan di tempat yang sama di mana dia menyentuhnya saat itu, lalu di dalam air. Putra cahaya bukanlah orang suci, dan bahkan jika dia adalah orang suci, pastinya masih ada saat-saat di mana dia tidak dapat menahan diri sampai batas tertentu. Karena luka Chai sudah sangat parah, sehingga Long Hao Chen ingin menstabilkan dirinya untuk saat ini, jadi, meski perasaan yang memenuhi hatinya membara, dia hanya membiarkannya muncul sebentar sebelum membawa Chai kembali ke kuil ilusi dengan tergesa-gesa. Yating, sembuhkan Chai. Long Hao Chen mendarat, dan memberi tahu Yating yang masih merasa sedikit tidak puas karena telah ditinggalkan olehnya sebelumnya. Chai saat ini masih lemah, dan tidak menyadari adanya perbedaan pada Yating. Long Hao Chen berbalik ke arah Zhang Fangfang, saudara Zhang, mohon tinggal di sini lebih lama lagi, saya harus mengirim rekan-rekan saya terlebih dahulu. Metode ini adalah rahasia terbesar tim kami, jadi mohon jangan bertanya atau memberitahu orang lain tentang hal itu. Zhang Fangfan mengangguk sebagai jawaban. Karena hari sudah larut, Long Hao Chen tidak berani membuang waktu lagi. Meninggalkan Zhang Fangfang, Chai dan Yating di sana, dia memicu melodi abadi dan membawa rekan-rekannya kembali. Luka Sima Xian dan Chen Yinger sudah stabil, hanya saja mereka masih tertidur lelap. Luka mereka sebenarnya tidak separah luka Chai dan setelah penyembuhan yang lama, mereka hanya perlu perawatan untuk sementara waktu. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Chen kembali ke kuil ilusi. Merasakan perubahan pada esensi cahaya di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kejutan dari matanya. Setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, kendalinya atas elemen cahaya tampak jauh lebih kuat, sampai-sampai dia berhasil memanipulasi melodi abadi dengan lebih lancar. Selain itu, dia sudah kembali ke kuil ilusi, dan tidak lagi berada di surga ilusi. Jadi, dipindahkan kembali tidak menghabiskan banyak energi spiritual. Setelah membangunkan Zhang Fangfang dan membiarkan Yating kembali ke tubuhnya sendiri, Long Hao Chen memimpin kelompok 3 orang keluar dari kuil ilusi. 3 hari bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat, baik aliansi kuil maupun para iblis menunggu dengan tidak sabar di luar kuil. Bagaimanapun, kali ini, tokoh-tokoh penting dari kedua belah pihak telah berpartisipasi.